Assalamualaikum, selamat pagi kelas 2 Usman SDIT Permata Mulia. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentu sehat semuanya dan tambah semangat ya. Teman-teman sudah siap belajar belum hari ini? Kalau sudah, mari kita berdoa dulu ya. Sikap berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Rabbi, tambahkanlah untukku ilmu dan berilah aku rezeki kefahaman. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihin nusur. Amin ya rabbal alamin. Ya alhamdulillah teman-teman, Bu Ama ingatkan kembali sebelum melakukan kegiatan apapun, mari kita mulai dengan berdoa. Ya, teman-teman sudah siap belajar ya? Bisa disiapkan alat-alat tulisnya. Bu Ama akan lanjutkan dengan pembelajaran tema 2 subtema 4 tentang bermain di tempat wisata. Ya, teman-teman, coba teman-teman bisa mengamati gambar di bawah ini. Ini ada Udin dan teman-teman sedang bermain layang-layang di pantai. Ya, Bu Guru, Udin dan teman-teman sedang berwisata di mana ya? Mereka berwisata di pantai. Ya, ini ada lagu Layang-Layang penciptanya NN. Masih ingat dengan lagu ini teman-teman? Ya. Ku ambil bulu sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku timbang dengan benang, ku jadikan layang-layang, bermain, berlari, bermain layang-layang, berlari ku bawa ke tanah lapang, hatiku riang dan senang. Teman-teman boleh menyanyikan lagi loh ya di rumah. Ya, kita lanjutkan ya. Teman-teman berikan tanda silang pada gambar yang tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari di tempat wisata. Ini yang tidak boleh. Ya, gambar nomor 1 ini membuang sampah di tempatnya. Boleh apa enggak teman-teman? Tentu boleh. Yang kedua, ini antri membeli tiket. Juga harus dilakukan. Selanjutnya ini apa teman-teman? Memetik bunga di tempat wisata ya teman-teman. Boleh enggak ya? Atau ini menanam bunga ya teman-teman? Ini memetik bunga di tempat wisata. Tetap gini ya teman-teman, kalau memetik sesuatu di tempat wisata atau mengambil itu harus minta izin terlebih dahulu. Terus yang selanjutnya ini gambar berjalan ya. Selanjutnya gambar membuang sampah sembarangan ini ya, habis memetik terus dibuang. Ini tidak boleh. Selanjutnya ini mencoret-coret. Boleh enggak teman-teman? Tidak boleh juga ya, di tempat wisata itu harus menjaga kebersihan ya. Terus ini gambar sama, membuang sampah pada tempatnya, tidak boleh dilakukan. Membuang sampah apa itu? Sembarangan, tidak boleh dilakukan. Selanjutnya itu mengejar binatang yang mencuri apa itu makanan ya. Selanjutnya membersihkan lantai boleh dilakukan, membaca sambil tidur tidak boleh dilakukan ya, itu menyiram tanaman ya. Selanjutnya merapikan buku tirak. Selanjutnya itu ada bermain boneka ya. Terus selanjutnya ada membantu memasak. Gambar yang terakhir membantu ayah memperbaiki mobil ya. Kita lanjutkan. Mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan ya. Ya, teman-teman bisa ya mengerjakannya. Terus ini ada percakapan. Ya, Dayu Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempatnya. Maaf Beni, tetapi itu bukan sampah kami. Ya, itu ada percakapan ya. Jadi kita harus membuang sampah pada tempatnya.
Benarkah itu Dayu? Tepat sekali yang disampaikan Beni. Selain itu apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Ya, tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa. Kalau aturan di rumah bagaimana ya Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala. Ya teman-teman, Bu Alma ingatkan kembali, dimanapun kita berada, tidak hanya di tempat wisata saja yang ketika ada sampah yang berserakan segera kita ambil. Membuanglah sampah pada tempatnya, jaga kebersihan karena apa? Kebersihan itu adalah sebagian dari iman dan untuk kesehatan kita juga. Ya, selanjutnya teman-teman, dalam percakapan di atas terdapat aturan. Aturan itu apa teman-teman? Sudah kita bahas kemarin ya, aturan adalah sesuatu yang wajib kita patuhi agar apa? Tercipta kedisiplinan. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman. Aturan harus diterapkan sejak kecil atau dini dan dimanapun kita berada. Contohnya aturan di rumah, sekolah, dan masyarakat. Dalam melaksanakan aturan harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan ikhlas. Tidak karena terpaksa, karena takut, tidak ya teman-teman. Jadi aturan itu harus dilakukan dengan keikhlasan diri kita sendiri dan tanggung jawab. Karena semua itu bermanfaat untuk diri kita sendiri. Ya, teman-teman di sini ada percakapan. Coba teman-teman dengarkan dengan teliti ya. Aku pernah membaca tentang membagi dengan bilangan 1. Bagaimana hasilnya? Bagaimana kalau kita coba? Ya, wah ide yang bagus. Sekarang teman-teman bisa didengarkan ya. Nah, kita kan sedang menghitung layang-layang. Di tanganku sudah ada 6 layang-layang. Kalau aku bagikan 6 layang-layang kepada Beni, berapa banyak layang-layang yang Beni terima? Langsung kita buktikan ya. 6 bagi 1 sama dengan 6. Ya, jadi kesimpulannya suatu bilangan jika dibagi 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Ya, ada satu lagi yang aku temukan. Wah, hebat, apakah itu? Nah, begini. Tadi Beni punya 6 layang-layang. 6 layang-layang itu dibagikan ke 6 orang, yaitu aku, Me, Dayu, Lani, Udin, dan Edo. Berapa layang-layang kami dapatkan masing-masing? Ya, cara pengerjaannya 6 dibagi 6 itu sama dengan 1. Masing-masing mendapatkan 1 layang-layang. Artinya jika bilangan dibagi bilangan itu sendiri hasilnya 1. Ya, jika angka itu sama dibagikan dengan angka pembagi hasilnya 1 ya teman-teman. Kita lanjutkan lagi. Faris mempunyai kelereng sebanyak 24, akan dibagikan kepada 4 temannya. Ada berapa buah kelereng yang diterima setiap teman Faris? Caranya 24 dibagi 4 sama dengan 6. Teman-teman harus ingat ya, pembagian itu adalah pengurangan secara berulang-ulang. Teman-teman kurangi angka tersebut sampai bertemu angka 0. Ya, oke, kita mulai ya teman-teman. Caranya lagi ya. Ini ada soal lagi. Bu guru mempunyai 72 pensil, akan dimasukkan ke dalam 9 kotak. Jika setiap kotak akan dibagikan pada 2 siswa, berapa buah pensil yang akan diterima tiap siswa? Caranya 72 dibagi 9, teman-teman hitung dulu, itu hasilnya 8. Setelah itu teman-teman hitung lagi, 8 dibagi 2 sama dengan 4. Teman-teman boleh praktek di rumah nanti ya, dengan orang tuanya untuk belajar lagi tentang pembagian dengan cara pembagian adalah pengurangan secara berulang-ulang. Ya, teman-teman, Bu Ama ajak untuk membaca teks percakapan. Ya, ini ya. Di kakimu ada kerang kecil. Bukankah kita ada tugas membuat karya hiasan dengan bahan alami? Bagaimana kalau kita ambil kerang untuk membuat figura? Wah, ide yang bagus, Beni. Ya, itu adalah contoh membuat figura dengan menggunakan bahan alami. Terus kita lanjutkan ya teman-teman.
Aku lupa ciri-ciri karya hiasan dengan bahan alami. Apa kamu masih ingat, Beni? Masih, diantaranya menggunakan bahan kering. Bahan terdapat di alam bebas. Karya hiasan didominasi dengan bahan alam. Berarti bahan yang kita butuhkan untuk karya figuran nanti adalah kerang ya. Bagaimana? Kemudian apa saja alatnya? Alat yang bisa kita gunakan adalah lem untuk menempelkan dan kertas karton sebagai tempat menempelkannya. Namun bisa juga ditambahkan dengan bahan lain seperti daun kering, biji tumbuhan yang berwarna dan lainnya. Ya, teman-teman boleh mempraktekkan membuat figura ini di rumah sendiri bisa ya dengan menyiapkan bahan-bahannya. Ya. Terus di sini ada lagi teks bacaan berjudulkan estafet bola. Permainan estafet bola dilakukan dengan meliupkan badan ke arah samping kiri. Permainan dilakukan oleh dua tim. Mereka berbaris dari kiri ke kanan. Bola dipegang dengan dua tangan di atas kepala dengan tangan yang lurus. Kemudian badan diliupkan ke kiri untuk memberikan bola kepada teman satu tim. Teman satu tim menerima bola dengan meliupkan badannya ke arah teman di sebelah kanan. Mereka tidak boleh memutar badan. Hal ini dilakukan sampai bola berada di teman paling kiri. Teman paling kiri kembali meliupkan badannya dan mengoper bola ke arah kanan menuju tempat semula. Tim yang paling cepat akan menang. Ya, teman-teman, estafet bola ini kalau kita praktekkan ya, pengalamannya Bu Amah yang dulu itu sangat menarik sekali dan seru sekali teman-teman. Ya, semoga virus ini segera berakhir ya teman-teman. Jadi kita bisa masuk sekolah kembali, bisa mempraktekkan kegiatan-kegiatan yang ada di buku tematik ini bersama-sama. Ya, Bu Amah ingatkan lagi dimanapun kita berada itu selalu menjaga sopan santun, tata krama lisan kita, ya tangan, kaki itu semuanya untuk kebaikan ya teman-teman. Jadi setiap kegiatan dimanapun berada itu mempunyai aturan. Aturan itu harus kita patuhi. Wal kalimatu thayyibatu shadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah ya teman-teman. Belajarnya hari ini Bu Amah cukupkan sampai di sini. Kalau Bu Amah dalam menyampaikan materi ada salah, ada kurangnya, mohon dimaafkan ya teman-teman. Selalu jaga kesehatan, selalu jaga kebersihan, ya. Kurangi keluar rumah kalau tidak. Penting sekali rajin cuci tangan juga ya teman-teman. Bu Amah akhiri dengan membaca hamdalah bersama ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat belajar, semangat ya teman-teman.